Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan berusaha untuk membongkar dan membersihkan si Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Jadi ini dulu saya beli udah lama. Ini launchingnya tahun 2005, tapi saya belinya tuh di tahun 2008an dan itu mahal banget sih ya dulu. Jadi emang ini ergonomik dan natural, cuman agak berat. Edisi sebelumnya saya punya juga yang putih, tapi itu agak mekanik banget, terlalu ini ya. Kalau ini sebenarnya mungkin orang zaman sekarang suka kali ya mekanik ya, karena itu berat dan keras banget ya. Kalau ini dome, ini karet biasa. Nah ini bongkarnya ya, kalau kita lihat skrupnya banyak banget. Jadi berapa belas, 20 mungkin ya. Tapi pokoknya skrupnya nih nggak ada yang aneh-aneh ya. Jadi nggak ada yang kayak harddisk gitu ya di balik stiker atau apa. Pokoknya you name it, semua yang ada di sini. Ada satu yang di kanan atas tuh ya, di kaki satu, tapi kaki yang kiri nggak ada. Jadi cuma kanan atas saja. Yang lainnya tuh semua obvious, kelihatan gitu ya, kelihatan. Yang ada lubang, ada skrup, ya udah itu skrupnya. Gampang kan? Itu aja. Nah itu di bagian bawah ada juga buat wrist padnya ya. Ada kayak itu notch di bawah tuh ada 3, itu buat wrist padnya. Oke, ini begitu nanti kita buka, terus sengaja saya biar cepet gitu ya bukanya, pakai obeng elektrik. Walaupun mungkin emang ini satu hal lagi yang mungkin agak aneh ya. Anehnya apa? Ini skrup sedemikian banyak itu nggak sama semua. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang ya. Yaitu yang harus diingat kalau kita pas bongkar ya. Jadi emang sih 80-90% tuh sama, tapi ada yang enggak, ada yang panjang sendiri. Jadi sebenarnya ini gampang kelihatan sih. Nanti kalau untuk lubangnya yang dalam banget itu biasanya emang dia dalam, dia panjang gitu ya. Kalau misalnya yang lubangnya tuh agak-agak dangkal, yaitu dia skrupnya standar yang lain sama kayak yang kebanyakan gitu. Nah, ini gunanya nanti begitu kita udah buka di sini, nanti di baliknya itu kan ada wrist pad ya, istilahnya wrist pad buat tatakan buat pergelangan tangan, itu bisa kita buka. Nanti ada skrup lagi di situ. Nah ini yang saya karena nggak tahu ya, saya pikir ada, ternyata itu bukan ya. Jadi kalian mungkin nggak perlu congkel ya. Itu bukan buat ini, bukan skrup. Jadi itu cuman, nah itu yang sebelah kiri atas nggak ada ya. Jadi yang di stiker itu bukan skrup. Kelihatan kayaknya pas saya raba kayak skrup, tapi ternyata bukan. Jadi ini begitu kita balik nanti udah bisa langsung dibuka. Nah tadi saya nggak yakin karena ada yang dalam banget itu ya. Ternyata itu yang skrupnya dalam yang saya bilang. Nah ini juga ya, 2 ini yang dalam kalau nggak salah ya, cuma 2 gitu ya. Yang lainnya nggak. Ini emang agak nyebelin gitu ngeluarnya, karena perlu obeng yang agak kecil atau yang panjang gitu. Itu dia maksudnya. Jadi yang agak ininya di situ tuh, yang 2 ini aja gitu ya. Yang lainnya sih semua sama, bisa dipertukarkan. Cuman 2 ini aja yang beda sendiri gitu, yang harus kalian ingat gitu ya. Karena nanti jangan sampai, sebenarnya sih asal kita nggak perlu ingat, asal kita misalnya hati-hati gitu ya. Yang panjang kalau misalnya kita mau masukin yang pendek, asal kita nggak maksa, kerasa nih kayaknya nggak pas nih tempatnya gitu loh. Tapi kalau mau diingat boleh, kalau mau nggak usah diingat, asal kita sensitif bisa juga, sama aja. Biar nggak usah dibuat ribet aja gitu loh. Karena apa? Ini kan device mahal, mungkin kita kan mikir harus iya ya harus hati-hati atau gimana bla bla bla. Tapi ya either way bisa pakai cara beberapa cara ya, tergantung kita mau handle-nya gimana. Itu aja. Oke, kayaknya udah semua ya. Nah ini pas kita balik, ini yang saya bilang ya, tatakan pergelangan tangan udah bisa langsung dibuka kalau semua skrup yang di belakang kita udah buka. Karena nanti ada skrup lagi nih di balik tatakan tangan itu, dan di terakhir itu di balik tombol spasi yang gede itu juga ada. Nah ini kalau misalnya kalian baru pertama kali buka, pelan-pelan ya, hati-hati karena ini kan plastik ya. Ntar takutnya kalau main kasar gitu patah, karena spare partnya yang saya tahu nggak ada nih, nggak ada ya. Even zaman dulu aja nih juga jarang gitu orang yang beli. Either itu dulu karena orang masih belum terlalu peduli ya dengan masalah ergonomis, makanya harganya mahal juga gitu ya.
Tapi begitu sekarang udah nggak diproduksi lagi, udah ada yang lain yang jauh lebih dahsyat gitu, lebih gila harganya, lebih mahal banget. Yang ergonomik 300, 600 something gitu ya. Bahkan ada yang kepisah, ada yang bentuknya kayak Star Trek atau apa gitu ya. Nah, kalau ini saya lebih suka karena ya sebenarnya bukan lebih suka sih, emang saya belinya dulu tahun 2008 ya, emang udah lama. Dulu saya mau tertarik makanya karena zoomnya itu kita bisa pakai buat scroll. Karena kan dari zaman dulu kita sering banget pakai buat scroll web page gitu kan. Itu enak banget, jadi tangan nggak perlu pindah-pindah antara keyboard dengan mouse. Nah, ini yang saya bilang ya, begitu wristpadnya udah dibuka, ada lagi kalau saya nggak salah ada 2 gitu ya. Itu lihat-lihat ya. Jadi sebenarnya cuma ada 2 skrup tambahan untuk dibalik wristpad. Yang lainnya tuh kelihatannya kayak lubang-lubang skrup tapi bukan. Itu cuma lubangan dari belakang ya. Yang kita buka cuma 2, satu situ sama satu yang tadi sebelah kanan ya. Udah. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, ini satu ya di kiri, tadi di kanan udah ya. Kemudian nanti ini ada yang dibalik spasi. Nah, yang spasi ini kalau kalian udah pernah bongkar keyboard sih nggak apa-apa ya. Kalau belum, takutnya patah again karena ini almost impossible untuk dapetin spare partnya gitu ya. Apalagi spasi, lihat dong bentuknya aneh, nggak batang biasa gitu kan. Sebenarnya actually yang lainin keyboard touchnya ini juga aneh semua, lihat deh bentuknya nggak sama kan. Itu kan yang QWERTY itu gede sendiri tengahnya gitu kan. Jadi kalau mau di customize ini nggak bisa sih, kecuali key yang sama. Nah, itu yang ngambilnya dari atas gitu ya, pelan-pelan. Karena kalau nanti kalian lihat gimana dia mengkaitnya, jadi kita tahu kan kenapa ngambilnya dari atas nyongkel gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang skrup terakhir 2 itu ya, kiri kanan 2. Nah, ini lubangnya dia agak lebih kecil, dia agak lebih kecil dibanding yang lain. Sebenarnya 2 ini sama 2 yang tadi di bawah wristpad juga beda sama yang belakang ya. Jadi itu yang harus di note juga. Tapi kalau ini sih nggak masalah, karena kalau yang di bawah spasi itu emang bentuknya aja beda ya. Warnanya pun beda, dia silver, yang tadi hitam kan. Nah, kalau yang di bawah wristpad itu nggak terlalu beda jauh, walaupun yang tadi saya bilang ya, kalau saya tipikalnya nggak perlu terlalu inget-inget, paling cuman kita coba masukin, kalau nggak bisa ya udah coba yang lain gitu ya. Ya saya orangnya nggak terlalu strict itu gitu. Jadi yang paling gampang saya cuman pisahin dia di tempat-tempat yang agak jauh dari gerombolan yang lain, gitu aja sih. Nah, ini udah bisa diangkat. Oke. Nah, ini ya seperti yang kalian lihat. Saya udah bilang tadi ya, ini dome ya. Jadi bukan mechanical keyboard, walaupun rasanya kayak mechanical tapi ini dome. Yang mechanical itu adalah sebelum dia, yang warna kuning, yang kayaknya pernah ada di film, saya lupa apa ya, yang dia jadi pembunuh bayaran, bapaknya pembunuh bayaran, dia juga pembunuh bayaran, akhirnya dia harus berhadapan sama bapaknya atau apalah itu ya. Itu saya ingat ya, pakai situ buat ngegampar orang pakai itu ya. Anyway, oke. Nah, ini udah tadinya saya karena belum paham ini saya baru pertama kali bongkar ya. Saya tadi takut masih ada, karena kan ini mahal men, dan susah nyarinya sekarang. Makanya ternyata bisa deh nih ya, dome ya. Oke. Nah, penyakitnya apa? Misalnya kalian juga punya either itu baru ataupun second, penyakitnya apa? Itu dome-nya itu sering kena debu kotor, sehingga ntar ada satu key yang nggak bisa dipencet, yang nggak ke register, atau begitu kita pencet sekali munculnya 3 kali, 4 kali dan seterusnya gitu loh. Itu aja sih penyakitnya. Ya sama sih kayak notebook ThinkPad kalau nggak salah juga gitu ya, karena saya juga pernah ngalamin. Nanti deh kapan-kapan saya bongkar, kita videoin gitu ya. Sekarang kita lihat ini dulu. Ini gampang banget buat ngebersihinnya. Sebenarnya sih kalau saya lihat di video, karena kan kalau kalian lihat saya juga sebenarnya sambil nonton video ini loh dia dari YouTube ya. Ini sebenarnya kalau ada kalian punya peniup udara gitu ya, terserah dari kompresor ataupun dari kaleng, kan ada dijual kalau di luar negeri ya. Itu tinggal ditiup gitu ya, karena kalau ada debu atau apa biar dia keluar. Tapi saya nggak punya gitu, jadi nanti saya cuman bersihin di dikibas-kibas gitu aja gitu. Dan ini ya sebenarnya kalau kalian mau lihat, ini nggak perlu takut, nggak perlu takut salah, karena ini layoutnya itu beda banget kiri sama kanan, jadi nggak mungkin ketuker, nggak mungkin salah gitu. Kelihatannya rumit gitu kan, tapi nggak, kiri kanan nggak mungkin ketuker asal nggak dipaksa gitu ya. Lihat kan, yang kanan tuh kan lebih gede, lebih panjang, yang kiri kan cuma sepotong segini ya. Jadi yang lebih sering tuh dari dome 2 ini. Nah, yang atas itu nggak terlalu ya, yang buat function key atau apa itu. Dan lagi
kelihatannya nggak kotor, karena yang kotor tuh yang di bawah. Nah ini ya, itu function key sama apa sih biasa scroll lock apa gitu ya, cuman buat itu aja. Nah ini apa namanya ya, PCB ya, bisa dibilang plastiknya lah ya, plastik untuk PCB-nya itu yang karena nggak terlalu kotor, saya juga cuman bersihin ya, oke lah yang kelihatan aja, karena sebenarnya nggak ada debu ya juga ya. Ini apa, karena lama kesimpannya di tempat yang beradab gitu ya, jadi emang nggak kotor, cuman aja just in case aja gitu kan ya. Oke lah, mungkin ada debu-debu mikropartikel whatever apa gitu kan, sambil udah keburu dibuka kan, biar kelihatan agak lebih banyak itulah kerjaannya. Oke, ini udah ini yang penting kita udah bisa bersihin. Jadi misalnya kalian ntar mau buka, mau dilakukan sesuatu yang aneh-aneh, bisa diikutan bersihin ya. Teoritisnya bisa ya dicuci pakai air, tapi mendingan jangan sih. Teoritisnya bisa, karena saya pernah lihat di videonya ada, teman. Janganlah gitu, kalau keyboard yang 80-50 ribu oke lah gitu ya, ini kesian gitu, karena nggak ada juga, susah gitu nyari spare part. Kayaknya bukan susah, nggak ada ya. Nah ini mau bersihin pakai sikat ini juga kayaknya saya beli murah ya, di bawah 5.000 tuh. Nah yang paling penting itu di sini ya kan, karena yang paling kotor tuh. Jadi ini juga agak susah, karena bisa sih kalau mau kayaknya ditrondolin semua kan, aduh tapi PR banget. Jadi makanya saya bersihinnya ala orang males kali ya, cuman gitu aja. Jadi karena memang nggak kotor banget sebenarnya, itu yang lebih nanti tugas saya itu loh, huruf A, S, D, F itu yang udah hilang gitu ya. Again yang saya bilang paling gampang pakai apa sih, stiker. Tapi ini key-nya tuh beda-beda kan, mungkin ada beberapa yang sama ya, nah 50% mungkin sama gitu dengan keyboard lain, tapi lihat dong angle-nya, dia meliuk-liuk juga. Jadi walaupun ukurannya yang bujur sangkar sama, tapi dia agak-agak ada yang miring kiri miring kanan gitu. Itu saya takut gitu ya. That's why nantinya saya coba pakai sok jago gitu ya, kayak pelukis gitu. Nanti saya pakai kekuatan tangan dengan spidol silver ataupun putih. Ada loh spidol putih metalik ya, pakai untuk digambar sendiri. Nggak mungkin bagus sih hasilnya, beneran nggak mungkin bagus. Pertama saya bukan pelukis, saya nggak jago tangannya untuk, walaupun saya dulu katanya jago gambar waktu kecil, itu come on, itu udah 40 tahun yang lalu. Udah nggak pernah lagi gitu ya. Nah, ini itu kan udah banyak kan yang hilang ya. Iyalah 2008 berapa tahun, 15 tahun. Oke ya. Ini cuman bersihin debu-debu yang ada di samping-samping itu ya, kebanyakan ada di samping-samping. Again sebenarnya paling enak tuh pakai compressed air ya, kalau ada, tapi saya nggak punya gitu kan kompresor ataupun dari kaleng gitu kan, kaleng udara. Karena ada gitu yang jual emang buat nyemprot gitu ya, nyemprot cus gitu. Cuman di saya mungkin belum banyak kebutuhannya. Mungkin nanti kalau misalnya emang banyak bersih-bersih mungkin perlu gitu ya, karena kalau saya nggak salah saya pernah lihat ada gitu di marketplace ya, walaupun ya itu tadi apa, ngelihat aja meh gitu kan, belum terlalu perlu. Oke, kita bersihin ininya dulu, keysnya ya. Jadi ini emang itu ya agak PR-nya, karena saya nggak mau dari bawah, karena nanti dia turun semua gitu ya. Jadi harus dipegangin pakai telapak tangan kiri supaya dia nggak turun ke bawah gitu kan, sambil kita lap gitu ya. Dia munculin satu key, lap, munculin satu key, terus dilap gitu. Agak lama sih ini prosesnya ya, tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya nggak lama banget. Apa boleh mungkin kita cepetin dulu sedikit ya. Ya, oke, tadi udah ya. Sekarang ini udah bersih semua. Yang mungkin apa, nanti kita cuman make sure kalau nggak ada debu-debu kecil gitu ya. Penting udah dilap semua. Dan saya lihat juga di bagian bawah, di bagian sela-selanya itu nggak terlalu banyak kotoran ya. Karena emang apa, dulu saya pakainya nggak terlalu
bukan di tempat yang cukup tertutup gitu ya, jadi nggak banyak debu atau apa gitu. Dan kalau saya nggak salah dulu setiap kali pakai emang saya tutup sih pakai kain gitu kalau nggak dipakai ya iyalah, dulu udah nyarinya susah dan mahal banget pula gitu ya, makanya ini dulu emang barang kesayangan banget sampai akhirnya disayang-sayang dan jarang dipakai gitu ya awal-awal. Tapi setelah di tahun, kalau saya nggak salah 2012 itu intensif banget gitu ya, pas pertama kali mulai ngajar gitu ya. Oke, ini udah dan nggak ada yang rusak gitu ya. Jadi kalau misalnya di kalian ada yang rusak di di domnya, nah itu PR banget ya, PR banget, susah karena kita nyari silikon domnya yang mirip kayak gini. Karena silikon dom itu kan banyak, yang paling banyak itu yang dijual apa sih, yang buat stick PS2, itu paling banyak. Tapi kalau misalnya kayak buat stick Wii atau apa, itu agak susah gitu ya nyarinya, jadi memang harus diakalin. Jadi alhamdulillah sih ini masih sehat semua ininya, domnya itu untuk kunci keysnya di keyboardnya, jadi nggak ada masalah. Tapi nanti kita akan cek, jadi setelah kita udah pasang kita akan cek kunci-kuncinya ya. Tapi saya nggak akan di on kamera itu ngecek setiap kunci semuanya, enggak. Yang penting ngecek dulu di untuk ngetik QWERTY bla bla bla, udah bisa, udah oke. Karena emang sebelumnya nggak ada masalah sih gitu kan. Jadi kalau emang ada baru kita troubleshooting gitu ya. Tapi ini kan nggak ada ya, biar cepat aja, karena ini kan juga udah saya nggak mau terlalu berlarut-larut, karena ini emang videonya cuma buat membuka dan membersihkan keyboard Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 gitu kan. Jadi cuma buat kita buka, bersihin, terus terpasang lagi. Nah di sini kalau nggak salah nanti saya lupa ini ya, saya udah langsung main pasang spasi. Padahal kan tuh ada dua skrup di situ kan. Ya ini karena lagi mau ngetes ya, buru-buru gitu pengen ngetes, karena kan spasi termasuk hal yang penting dong dites kan. Mungkin kalau angka oke lah gitu ya, kalau function F1 sampai F12 oke lah, enggak ya udahlah. Jadi ini kalau nggak salah saya keburu pasang dulu spasinya walaupun belum dipasang skrupnya gitu ya. Jadi ini saya udah nggak sabar nih kan, saya udah nyoba untuk panah, udah bisa. Nah ini nih kelupaan nih, pasang spasi di sini kan walaupun belum dipasang skrupnya. Karena tadi saya takut masangnya susah, karena kalau saya nggak salah untuk notebook keyboardnya ThinkPad gitu ya yang legendaris itu agak-agak pain in the ass banget ya kalau saya nggak salah ya. Karena buat itu kan dia sama kayak spasi, ini ada dua gitu ya, saya lupa namanya apa tuh di kalangan para keyboard, ada tuh namanya yang besinya itu loh, penyangganya itu kan. Kalau kayak scroll lock, caps lock itu juga dua dia kan. Kalau kunci kayak huruf itu satu, tapi kalau yang agak lebar-lebar itu dia dua, spasi malahan 3 kalau saya nggak salah. Nah dia tuh 2, itu susah kalau yang di notebook ya. Tapi untungnya kita nggak dealing dengan notebook sini sekarang. Nah ternyata ini pasangnya gampang, itu cuman kait kiri kanan dari si kawat itu udah jeglek, selesai urusan. Nah ternyata pas dipencet fine, jalan semuanya, spasinya jalan, ininya jalan, semuanya udah. Nah ini tadinya kan saya pengen nampilin dua-duanya gitu ya, biar kelihatan ini key-nya jalan semua sekilas aja gitu kan. Cuman tadi nggak dapat gitu angle-nya, apalagi ini kan kayak pakai tripod atau apa ya. Mungkin harusnya kalau saya bisa punya 2-3 kamera, jadi yang satu ngeliat ke atas harusnya gitu ya, satu overhead nggak dipindah-pindahin gitu kan, satu lagi yang ke muka, satu lagi yang ke monitor dalam hal ini misalnya. Nah ini nih lagi mau mindahin nih lagi mau mindahin, at least biar kelihatan gitu kan. Nih pas key-nya dipencet muncul loh gitu di layarnya, ada di notepadnya gitu muncul, kelihatan loh. Jadi tadi ya bingung nih kan mau ngambil angle-nya gimana gitu kan. Nah segini tapi ntar nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan keyboard kan, harus dari jauh. Cuman kalau dari lah, berarti mau nggak mau kayaknya dari jauh segini lah ya, paling nggak dapat lah, nggak usah semua mungkin kan, paling nggak dapat di notepad itu sama di keyboard. Jadi pas di pencet-pencet key-nya keluar lah gitu karakter apapun itu ya di monitor yang kiri nih ya, monitor yang kiri. Kalau yang kanan tuh WhatsApp tuh kan. Nah ini nih yang tadi ya saya juga bingung kan, ini apa kita mau tampilin. Nah mau nggak mau akhirnya saya cabut HP-nya, saya cabut dari tripod nih. Kan soalnya kalau dua-duanya malah kekecilan gitu, malah nggak kelihatan, nggak ketangkep, karena kan monitor cahaya semua gitu kan. Handphone saya nggak terlalu jago, nggak terlalu bagus gitu untuk ngedealing dengan ini, nge-mix antara yang gelap sama yang terang gitu ya.
Ini paling nggak udah bisa. Nah ini tadi nih yang saya bilang, saya nggak tahu apa di sini saya nyadarnya bahwa di spasi itu bautnya saya belum pasang gitu ya, males banget gitu kan ngangkat lagi, karena awalnya ya nggak biasa gitu kan, bongkar keyboard lagi mikir aduh ini ya. Nah ini udah kebuka lagi kan, ternyata bukanya nggak terlalu susah gitu, nggak sampai bunyi celotak gitu kayak buka monitor ya, kayak buka TV itu kan. Aduh itu daunting banget tuh buka TV karena takut patah, dan memang sama aja kayak buka HP gitu. Kalau ini enggak, ini bukan cukup sih, amat sangat beradab gitu, gampang bukanya. Mungkin keyboard sekarang juga karena kan emang keynya di custom gitu ya. Oke, ini pasang dulu dua. Itu kan apa yang saya bilang beda sendiri warnanya, dan emang beda ukuran juga nih. Ini warnanya silver, yang lain semuanya hitam ya. Dan ukurannya pun beda, dan ini apa nggak flat head ya. Ini biasa gitu dome head di skrupnya. Karena juga nggak penting untuk flat head sih, orang dia ketutupan sama spasi ya, space bar. Oke ya, ini udah jalan, tinggal dipasang nanti untuk apa spacebar, terus sama tatakan pergelangan tangan sama baut semua yang di belakang gitu ya. Jadi sebenarnya dulu saya ini beli udah lama banget gitu ya, tapi saya juga punya Microsoft Natural Keyboard juga, tapi yang lebih flat gitu ya, yang lebih flat, jadi nggak seheboh ini, tapi dia agak-agak melengkung dikit-dikit dan dia flat gitu. Kalau ini kan tinggi banget gitu kan ya, tapi itu malah cepat rusak yang flat itu ya. Ini yang udah belasan tahun malah masih tetap oke gitu ya. Dan sebenarnya ada satu lagi keyboard kesayangan saya, tapi saya nggak kelihatan di sini ya, karena itu emang keyboardnya murah, cuman surprisingly bagus. Ini juga keyboardnya juga hampir sama ya, cuman lebih muda berapa tahun. Jadi keyboardnya satu lagi mereknya Hafid, dan itu ternyata keren banget ya. Jadi cat di touchnya itu juga udah berapa belas tahun masih bagus, nggak hilang. Dan ternyata memang saya baru tahu setelah saya menekuni video-video tentang para penggila keyboard gitu ya. Jadi kan ada namanya PBT apalah itu ya, cara untuk ngecatnya supaya bagus gitu, dia nggak glossy. Nah si Hafid ini nggak glossy dan surprisingly dia murah loh, dia murah gitu. Oke, tapi kita nggak bahas itu ya. Ini udah selesai ya videonya. Oke, terima kasih nih atas perhatiannya, atas atensinya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.